Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a, amin ya rabbal alamin. Kawakib 2 halaman 128. Ini bab terakhir ya. 28 apa 38? Kurang kelihatan. 28. Babul waqfi, bab terakhirnya. Babul waqfi. Haza babul waqfi, ini bab wakaf. Wakaf artinya memotong suara, berhenti ya. Wakaf apa berhenti? Kayak wakaf dalam tajwid nih. Cuma ini mau diajarkan cara wakafnya gimana. Yuqafu 'alal munawwani. Munawwan, itu maf'ul. Dari nawwana. Yuqafu 'alal munawwanil marfu'i wal majruri bihadzfil harakati wat tanwini. Diwakafkan di atas yang bertanwin. Diwakafkan di atas yang bertanwin. Maknanya di atas isim yang bertanwin. Al marfu'i, tanwin yang marfu', wal majruri, dan tanwin yang majrur. Dengan apa diwakaf? Bihadzfil harakah, dengan dibuang harokat dan tanwinnya. Diwakafkan di atas yang bertanwin rafa. Di atas isim, kan isim yang bertanwin kan? Fi'il nggak bertanwin. Di atas yang bertanwin rafa dan bertanwin jar, dengan cara membuang harokatnya dan tanwinnya sekalian dibuang. Mana contohnya? Nahu, ja'a Zaid. Nah, Zaid bacanya kan diwakaf. Ja'a Zaid. Asalnya Zaidun. Zaidun isim bertanwin rafa. Cara wakafnya buang harokatnya, buang tanwinnya. Jadi ja'a Zaid. Datanglah oleh si Zaid. I'rabnya ja'a fi'il madhi mabni 'alal fathah. Zaid fa'il ja'a. Fa'il marfu'. Tanda rafa'nya takdir. Zaid kan nggak ada bunyi. Tanda rafa'nya takdir. Kenapa takdir? Karena sibuk tempat dengan harokat wakaf. Itu cara i'rab. Boleh baca ja'a Zaid ya. Tanwin rafa'. Wa marartu bi Zaid. Aku bertemu dengan si Zaid. Bi huruf jar, Zaid majrur bibi, tanda jar kasrah takdir. Enggak zahir Zaidin. Kenapa takdir? Karena sibuk tempat dengan harokat wakaf. Gara-gara wakaf, kasrahnya enggak kelihatan. Nah itu kan? Itu namanya sibuk tempat dengan harokat wakaf. Nah. Wa 'alal munawwanil mansubi bi ibdalit tanwini alifan. Wa 'alal munawwani atah pada 'alal munawwanil marfu'i. Wa yuqafu, dan diwakafkan 'alal munawwanil mansubi, di atas isim yang bertanwin mansub. Diwakafkan di atas yang bertanwin lagi yang mansub. Bi ibdalit tanwini, dengan digantikan tanwin, alifan akan jadi alif. Alifan maf'ul ibdal. Ibdal masdar. Abdala yubdilu ibdal. Dengan menggantikan tanwin, alifan jadi alif. Nahu contohnya ra'aitu Zaida. Zaida aja. Kalau isim mansub. Isim mansub bertanwin. Beda lagi isim mansub beralif lam, beda kan? Ini isim mansub bertanwin, cara wakafnya tanwin robah jadi alif. Fathahnya tetap. Ra'aitu Zaida. Tadinya Zaidan. Sekarang Zaida panjang. Mat apa namanya kalau dalam tajwid? Mat iwad. Mat iwad. Iwad dari apa? Zaidan. Zaida. Mat iwad. Bukan mat tabi'i, bukan? Saya nggak paham tajwid. Kalau yang muslimin itu mat apa? Arid li sukun. Arid sukun ya. Arid datang, mat yang datang karena sukun ya. Kalau kita sambung berarti mat tabi'i. Muslimina kah? Mat tabi'i kah? Mat biasa. Ya udah terserah mat apa kah? Yang penting ra'aitu fi'il dan fa'il, Zaidan maf'ul bih, mansub dan nasab tetap fathah. Cuma enggak pakai tanwin. Itu cara wakafnya kah? Ra'aitu Zaida. I'rabnya enggak berubah dia karena enggak ada yang berubah, tetap fathah. Nah. Jadi kesimpulannya isim nakirah yang bertanwin, kalau tanwinnya rafa' dan kasrah berarti wakafnya sukun kan? Hilang harokatnya, hilang tanwinnya. Kalau nasab berarti jadi alif. Zaida, Muhammadah.
Dah. Fakadzalika tubdalu nunu idzan alifan fil waqfi. Demikian pula digantikan akan nun idzan akan alif. Demikian juga tubdalu digantikan nunu idzan akan nun di idzan. Alifan menjadi alif fil waqfi pada wakaf. Idzan ini idzan fujaiyah. Idzan kan kita baca ada nunnya kan? Idzan. Kalau kita wakaf nunnya jadi alif. Tulisannya juga alif. Idza gitu. Fa idza. Kharajtu minal baiti fa idzan al asad. Aku keluar dari rumah tiba-tiba ada singa di depanku. Fa idza kalau kita wakaf fa idza. Panjang lama. Kenapa perlu dijelaskan? Karena ada nun-nun yang ketika diwakaf tetap nun tulisannya. Tapi kalau nun di idzan beda. Idzan ada nun, kalau wakaf jadi alif. Ada huruf nasab lan. Lan huruf nasab. Kalau kita wakaf tetap lan. Tulisannya tetap nun. Nggak berubah nun jadi alif. Kalau berubah jadi alif nanti kita kira jadi la nafi kan? Misalkan nun itu dirubah jadi alif, jadi la. Kayak la nafi nggak bisa dibedakan. Lan, an. Misalkan kita wakaf di an, tetap bunyinya an dan tulisannya tetap nun kan? Nah, untuk membedakan. Wa kadzalika taukidul khafifatu. Demikian pula itu taukid khafifah. Taukid yang khafifah, maknanya nun taukid yang ringan. Nun taukid yang ada dua. Ada yang bertasydid sakilah, ada yang khafifah, nun sukun nah, bersambung dengan fi'il mudhari. Ini kalau kita wakaf dia berubah nun itu jadi alif. Contoh nahu la nasfa'an. La nasfa'an bin nasiyah. Nasfa'an. Nunnya sukun kan? Nun taukid. Kalau kita wakaf, nunnya kita rubah tulisannya jadi alif. La nasfa'a gitu. La nasfa'a. Nunnya tulisannya dirubah jadi alif. Sebagaimana nun idzan. Idzan jadi iza kalau wakaf. Tapi kalau enggak kita wakaf tetap walaupun tulisannya alif bacanya idzan. Kalau enggak kita wakaf. Nah itu. Lanan suran kan gitu, lanan suran ada nunnya, tapi kalau kita wakaf tulisnya alif, lanan surah. Ini metode penulisan. Udah. Nah itu. Nah udah diwakaf tadi, diganti jadi alif. Nun idzan dan nun taukid khafifah jadi alif. Wa yuktabna kadzalik. Dan dituliskan akan dianya nun tadi kadzalik seperti demikian. Tulisannya juga alif. Dan dituliskan yuktabna, dituliskan akan dianya nun tadi. Nah, itu kembali ke nun. Dituliskan akan dianya nun akan seperti demikian tulisannya alif. Tadi nun dirubah jadi alif, ditulis juga alif. Dah. Dan nasfa'an nggak usah diariin. Contoh aja. Asalnya nasfa'an ada bunyi nun. Karena nun itu nun taukid khafifah yang sukun, kita wakaf berubah jadi alif. La nasfa'a bacanya. Wa rahmatun bil ha'i. Ya. Dan diwakafkan. Kenapa di dalam wayuk tabu ya? Wa rahmatin.
Warahmatin, warahmatin. Ini beda di dalam ayuk tabu takdirnya, kenapa? Nah, ini rada aneh di dalam dan dituliskan. Takdirnya warahmatin bacanya. Jadi takdir amelnya wayuk tabu nahwu rahmatin bilha. Kayak nggak cocok. Ini saya memahaminya begini. Warahmatun bilha'i, dan diwakafkan akan rahmah dengan ha. Itu masuk. Rahmatun kalau kita wakaf rahmah. Jadi ha kah? Jadi ha. Tulisannya tetap ta. Bacanya rahmah. Kan itu? Rahmah. Tapi di dalam katanya dan dituliskan seumpama rahmatin. Jadi takdirnya begini. Kita baca warahmatin bilha'i. Dituliskan akan yang seperti rahmah dengan ha, nggak masuk. Kan ditulis bukan ha, pakai ta. Boleh, maksud ha di sini ta boleh. Kalau saya nggak lihat ke dalam, saya baca, tapi nggak boleh kita nggak lihat ke dalam kan? Kita dalam dan luar kan satu. Jadi kita ikut di dalam. Warahmatin bilha'i, dan dituliskan akan seumpama rahmah dengan ha. Maknanya rahmah, wakafnya pakai ha, tulisnya pakai ha, nggak cocok. Buktinya di Quran tulisnya pakai ta semua. Inna rahmatallah karibum minal muhsinin, kan? Tetap rahmah pakai ta. Gimana nih? Kenapa di dalam jadi begitu? Benar. Ada yang ditakdirkan. Jadi begini. Kita takwil. Kita takwil panjang nih. Warahmatun bilha. Dituliskan akan kalimat seperti rahmah dengan ta dan diwakafkan dengan ha. Nah, itu tambahan. Warahmatin bilha'i. Rahmah dengan ha. Apa makna rahmah dengan ha? Ditulis dengan ta, diwakaf dengan ha. Rahmah. Tulisannya tetap ta, bacanya kalau wakaf rahmah. Nah, itu baru benar ya. Jadi warahmatin bilha, dan rahmat dengan ha apa makna? Ditulis dengan ta, diwakaf dengan ha. Banyak kalimat yang dibuang gitu. Kalau enggak salah penjelasannya. Nah. Dah. Nah. Wa yuqafu 'alal manqusil munawwani fi raf'i wal jarri bihadfi ya'ihi. Dan diwakafkan di atas isim mangkuf yang bertanwin, dan diwakafkan di atas mangkus yang ditanwinkan. Isim mangkus diberi tanwin, berarti isim mangkus itu nggak ada alif lamnya. Dan diwakafkan di atas mangkus yang ditanwinkan, fi raf'i wal jari, pada ketika rafa' dan jar, bihadfi ya'ihi, dengan dibuang ya-nya mangkus. Diwakafkan di atas isim mangkus yang bertanwin pada ketika rafa' dan jar, bihadfi ya'ihi, dengan dibuang ya-nya isim mangkus. Mana contohnya? Nahu ja'a qadin. Udah gitu, qadin. Baca sampai habis. Marartu bi qadin. Ja'a fi'il madhi, qadin fa'ilnya, fa'il marfu', tanda rafa'nya dhammah. Mana dhammahnya? Takdir. Takdir di mana? Ditakdirkan dia yang dibuang. Asalnya qadiyun kan? Ditakdirkan di atas ya yang dibuang, yang diganti menjadi tanwin, qadin. Panjang i'rabnya. Ja'a fi'il madhi, qadin fa'ilnya, fa'il marfu' tanda rafa' dhammah, takdir di atas ya yang sudah dibuang diganti menjadi tanwin, qadin. Marartu bi qadin, bi huruf jar, qadin majrur bibi, tanda jar kasrah, takdir atas ya yang dibuang yang diganti menjadi tanwin.
Nah, itu. Baru benar i'rabnya. Ketika rafa dan jar. Isim mangkus kalau nasab kan patah kah? Nah, berarti nggak dibuang. Wa yajuzu isbatuha fin nasbi bi ibdali tanwini alifan. Dan bolehlah oleh menetapkannya ya fin nasbi pada ketika nasab. Dan bolehlah oleh menetapkannya ya pada nasab bi ibdali tanwini alifan dengan menggantikan tanwin menjadi alif. Contoh nahu ra'aitu qadhiya. Ra'aitu qadhiya. Asalnya qadhiyan. Ra'aitu qadhiyan. Kalau kita wakaf jadi qadhiya. Nah, kayak Zaidan juga. Itu i'rabnya zahir qadhiya maf'ul bih masuk dengan nasab patah. Nah, itu jarang dipakai bab ini kan? Sudah ada dalam tanwin, dalam tajwid. Jarang orang baca kitab wakaf. Tapi biasanya di wakaf juga huruf-huruf terakhirnya kan? Satu kalimat wakafnya terakhir. Alhamdulillah. Kan itu doang yang diwakaf. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah. Paling ujung doang kita wakaf. Nah itu tetap berlaku i'rab wakaf. Li huruf jar Allahi majrur dengan lam tanda jar kasrah takdir. Takdir di mana? Di atas. Kenapa takdir? Karena sibuk tempat dengan harokat wakaf. Gitu kali-kali. Enggak? Sesuai dengan kita baca kan gitu cara i'rabnya. Kita baca alhamdulillah. Masa ketika i'rab lillahi kan hi enggak kita sebut. Paham enggak? Jadi kalau kita baca lillah berarti i'rabnya takdir wakaf. Kalau kita baca lillahi baru tanda jarnya kasrah zahir. Wa in kana ghaira munawwanin fal afsahul waqfu alaihi bi isbatil ya'i. Wa in kana jika ada ianya isim mangkus itu ghaira munawwanin tidak ditanwinkan. Jika ada ianya isim mangkus itu ghaira munawwanin tidak ditanwinkan, fal afsahul waqfu alaihi maka bermula yang fasih afsah. Bermula yang fasih itu al waqfu. Wakaf alaihi di atasnya mangkus bi isbatil ya'i dengan menyebutkan ya-nya. Jika isim mangkus enggak bertanwin, berarti ada alif lamnya. Yang fasih kita wakaf ke isim mangkus itu pakai ya. Contoh, ja'al qadhi langsung. Ya-nya tetap ditulis. Ja'al qadhi. Jadi wakaf kayak enggak wakaf kah? Ja'al qadhi. Enggak kita wakaf pun baca kan qadhi juga. Nah, cara i'rabnya bagaimana itu kalau begitu? Ada enggak? Enggak di i'rab, sama karena i'rabnya sama. Jadi wakaf kayak enggak wakaf. Qadhi fa'il ja'a, fa'il marfu' dan rafa' dhammah takdir kah? Takdir di atas ya karena isi mangkus karena berat, gitu aja sama. Ja'al qadhi marartu bil qadhi sama. Wa yajuzu hasfuha dan boleh oleh buangnya ya. Nah, itu. Ja'al qadhi, ya-nya enggak kita tulis. Tapi di-nya tetap dibaca, bukan ja'al qad, bukan. Tetap ja'al qadhi. Cuma ya-nya enggak ditulis boleh. Nah, itu baru kita sebut qadhi fa'il ja'a, fa'il marfu' tanda rafa' dhammah takdir di atas ya yang dibuang. Nah, kalau dibuang. Nah, itu. Wa yajuzu halfuha dan bolehlah oleh buangnya ya. Tapi jarang dibuang. Wa in kana mansuban. Dan jika ada ianya mangkus yang tidak bertanwin. Nah, kembali ke situ. Wa in kana dan jika ada ianya mangkus yang enggak ada tanwinnya. Itu mansub fabil isbati la ghairu. Maka wakafnya dengan isbat, dengan tulis ya. La ghairu tidak boleh selainnya. Wa in kana jika ada ianya mangkus yang enggak ada tanwin tadi itu mansub. Mangkus enggak ada tanwin. Mansub. Maka cara wakafnya tetap harus ada ya. Ja'al qadhi. Kalau enggak wakaf qadhiyah. Ra'aitul qadhiyah kan? Ra'aitul qadhiyah. Kalau enggak wakaf qadhiyah. Tanda nasabnya zahir ya kan? Tapi kalau wakaf ja'al ra'aitul qadhi.
tetap harus ada yanya. Nah, nggak boleh secara lain. Gimana? Nah, itu. La ghairu, asalnya la ghairahu maujudun. La nafi jenis. La ghairahu, karena mudhaf ilaihnya dibuang jadi ghairu kayak ba'du. Amma ba'dahu, dibuang mudhaf ilaih jadi amma ba'du kan. Asalnya la ghairu la ghairahu maujudun, khabarnya maujudun. Dikit lagi. Wa yuqafu ala ma fihi ta'ut ta'nisi fa in kanat sakinatan lam tughayyar. Dan diwakafkan di atas ma yang padanya ma itu ta ta'nis, dan diwakafkan di atas ma yang padanya ma itu ada ta ta'nis. Fa in kanat sakinatan, maka jika ada ianya ta ta'nis itu sukun, lam tughayyar, niscaya tidak dirubah akan dianya ta ta'nis. Diwakafkan di atas ma yang padanya ma ta ta'nis. Kalimat yang ada ta ta'nis juga bisa diwakafkan. Cara wakafnya bagaimana? Fa in kanat, maka jika ada ianya ta ta'nis tadi itu sukun, lam tughayyar, tidak dirubah akan dianya ta ta'nis tetap. Mana contohnya? Nahu qomat. Qomat ada ta ta'nis. Kalau kita wakaf tetap qomat, berhenti. Hindun qomat. Nah, udah wakafnya begitu, enggak wakaf juga sama. Wa in kanat mutaharrikatan, dan jika ada ianya ta ta'nis itu berharokat. Ada kan ta ta'nis berharokat? Fi'il madhi keempat, kelima. Qama, qama, qamu. Qamat, qamata. Qamata kan? Ta itu ta ta'nis tuh. Qamata untuk huma muannas. Qama, daraba, daraba, darabu, darabat. Ta ta'nis sukun. Darabata, ta ta'nis tapi berharokat. Tetap ta ta'nis. Karena fi'il madhi kan daraba doang. Darabata ta ta'nis, alif fa'ilnya. Fa in kanat mutaharrikatan, dan jika ada ianya ta ta'nis itu berharokat. Fa in kanat fi jam'in, maka jika ada ianya ta ta'nis itu pada jamak. Jamak muannas salim. Nahu seperti al-muslimat. Nahul muslimati, fal afsahul waqfu bitta'i. Maka bermula yang fasih itu diwakafkan dengan ta. Jika ada ianya ta ta'nis yang berharokat itu pada jamak seperti muslimati, maka yang fasih itu al-waqfu bitta'i, kita wakaf dengan ta bukan dengan ha. Muslimat tetap bunyi ta. Itu yang fasih. Walaupun ada juga yang mewakaf muslimah, ada muslimah. Tapi yang fasih muslimat. Kalau muslimah yang mufradnya kan muslimatun jadi muslimah. Kalau muslimatun jadi muslimat. Samawatun samawat. Ada bunyi ta kan? Nah, wakaf. Itu yang fasih. Nah ini, wa ba'duhum yaqifu bil ha'i. Bermula sebahagian mereka ulama itu wakaf iya dengan ha. Muslimah. Boleh juga. Nah, muslimah. Jadi ta ta'nis kalau berharokat, kalau pada jamak wakaf dengan ta. Kalau pada mufrad baru dengan ha. Ini. Wa in kanat fi mufradin fal afsahul waqfu bil ha. Dan jika ada ianya ta ta'nis yang berharokat itu pada mufrad. Pada mufrad atau bahasa kita ta marbutah. Ta marbutah itu ta ta'nis. Dan jika ada ianya ta ta'nis yang berharokat itu pada mufrad. Fal afsah, maka berumlah yang lebih fasih al waqfu bil ha'i. Itu wakaf dengan ha. Nahu rahmah. Itu ta ta'nis kan? Ta ta'nis berharokat. Rahmatun, rahmatan, rahmatin. Wakafnya rahmah. Nahu rahmatin, rahmah. Wa syajaratin, syajarah. Wa ba'duhum yaqifu bitta'i. Bermula sebahagian mereka ulama itu wakafnya dengan ta. Ulama suka balik-balik kan? Yang ha jadi ta, yang ta jadi ha. Rahmah ada juga yang baca rahmat. Ada, pakai ta. Muslimat. Ada juga yang baca muslimah. Cuma yang sering muslimat. Kalau rahmah, rahmatun yang paling sering rahmah. Tapi ada juga yang baca rahmat.
Nah itu ba'duhum yaqifu bid-ta'i. Bermula sebahagian mereka wakaf ya dengan ta. Bahkan ada dalam Quran, waqad qara'a bihi ba'du sab'ah fi qaulihi ta'ala. Dan sungguh membaca bihi dengan nyata, bitta, bihi kembali bid-ta'i. Dan sungguh membaca dengan nyata ba'du sab'ati oleh sebahagian dari qiraah 7. Dan sungguh membaca dengan nyata oleh sebahagian qiraah 7 fi qoulihi ta'ala pada firman-Nya Allah Ta'ala, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat minal muhsinin dari orang-orang yang berbuat baik. Rahmat tertulis, bisa dilihat di Quran. Ada sebahagian Quran tertulis ta begitu, rahmat, bukan rahmah. Muhsinin, orang berbuat baik. Nah, tinggal bab adat. Nah, bab adat dikit lagi. Bab adat memang susah dipahami kalau di kitab ini, Romin. Saya lihat kemarin di kitab Nahul Kafi agak mudah, cuma ada 10 halaman di sana. Nanti kalau ada waktu kita fotokopi, kita belajar sampai paham. Nah itu. Ini paling ringkas bab adat di kitab ini. Kitab lain panjang. Dibahas satu-satu. Angka 1 2 gimana? Angka 3 sampai 9 gimana? Angka 10 sampai 20 gimana? Angka 20 sampai 100 gimana? Angka dan seterusnya. Lebih mudah. Tapi nggak apa-apa. Itu kita ulang lagi. Nah itu katam kan? Itu kata musannaf sudah diusahakan ibarat paling mudah itu. Coba lihat di dalam di qalal muallifu. Ada kan di dalam? Halaman terakhir 130. Qalal muallifu dalam kurung di dalam. Enggak ketemu? Nah, qalal muallifu, berkatalah oleh pengarang. Apa kata pengarang? Belum. Nafa'allahu bihi, semoga memberi manfaat oleh Allah bihi dengannya muallif. Qalal muallifu nafa'allahu bihi wa 'ada alaina, dan mengembalikan ianya Allah alaina kepada kita, wa ala jami'il muslimin, dan kepada semua orang Islam, mim barakatihi, dari berkahnya muallif. Bagus juga kita baca ini. Qalal muallifu nafa'allahu bihi wa 'ada alaina wa ala jami'il muslimin min barakati. Semoga memberi manfaat oleh Allah bihi dengannya muallif. Wa 'ada, mengembalikan ianya Allah alaina kepada kita semua. Wa ala jami'il muslimin, dan ke semua kaum muslimin, min barakatihi, dari berkahnya muallif. Apa kata muallif? Mestinya ini di akhir, ini di luar nggak ditulis kan? Nggak ditulis di luar. Mestinya ini kata muallif kan di luar, bukan di dalam. Mungkin di sebahagian kitab ada nih tulisannya. Apa kata muallif? Hada akhiru ma yassarahullahu ta'ala minal fawaidil mudhi'ah. Ini adalah akhir ma. Bermula ini adalah akhir ma. Yassarahullah, yang memudahkan akannya ma oleh Allah Ta'ala. Minal fawaidil mudhi'ati, dari faedah-faedah yang bercahaya. Dari faedah-faedah yang menerangi, mudhi'ah. Dari faedah-faedah yang menerangi. Menerangi apa? Ala mutammimatil muqaddimatil ajrumiyah, di atas mutammimah muqaddimah ajrumiyah. Oh benar, ini ucapan Syekh Kawakib nih, bukan ucapan musannaf di luar. Berarti yang qalal muallifu ini mungkin tulisan murid-murid beliau, ada kemungkinan, bukan muallif tulis sendiri. Nah itu. Ini adalah akhir ma yang memudahkan akannya oleh Allah Ta'ala dari faedah-faedah yang bisa menerangi terhadap kitab mutammimah, penyempurna muqaddimah ajrumiyah. Jadi kitab jarumiyah namanya muqaddimah, pendahuluan dalam nahu. Kemudian di luar ini mutammimah kan, pelengkap jarumiyah.
di dalamnya namanya Kawakibud Durriyah. Waqad bazaltu, ini penting. Waqad bazaltu juhdi fi tashilil ibarati. Waqad bazaltu, dan sungguh telah saya kerahkan. Bazaltu, saya kerahkan, juhdi, akan kemampuanku. Saya telah berusaha sekuat mungkin. Wa bazaltu juhdi, dan sungguh telah saya kerahkan akan kemampuanku fi tashilil ibarati, dalam memudahkan ibarat. Walaupun waktu kita baca susah, ini menurut beliau udah paling murah nih. Udah paling mudah diusahakan untuk bisa kita pahami. Kalau kita belum paham juga, mohon kepada Allah dibuka jalannya. Itu saya ta'lim. Wasalaktu tariqat tasrihi, dan telah saya tempuh akan jalan tasrih, jalan jelas. Wasalaktu, dan telah saya tempuh tariqat tasrih, akan jalan jelas, litaudhihil isyarah, untuk menjelaskan isyarahnya. Untuk menjelaskan isyarah, menjelaskan makna-makna kitab Mutamimah. Muktatifan, hal keadaan saya yang mengambil. Syarah ini banyak beliau ambil minal fawakihil yani'i, dari kitab Fawakihil Yani'i. Itu nama kitab. Ada Mutamimah punya hasyiah satu lagi, namanya Al-Fawakih, Al-Fawakihul Janiyah, Yani'ah. Ya. Watawiyan. Tawayat, apa arti tawa? Ada kamusnya? Coba. Saya juga nggak tahu tawiyan, tawayati, melipat apa? Tawa. Tawa, mana tawa? Kurang kamusnya. Tawa nggak ada. Tayyan. Tawa. Tawa. Melipat. Tawa. Tawa. Tawaya. Tawiyan. Hal keadaan saya yang melipat. Yang melipat, oke? Ya, yang melipat. Melipat, mengembangkan, menyembunyikan. Tawiyan, hal keadaan saya itu yang melipat atau yang mengembangkan. Fi ghusuni mabahisi, dalam cabang-cabang pembahasannya. Al-mufassala wal jami', akan tafsil dan akan yang lengkap. Nggak paham juga nih. Hal keadaan saya itu yang melipat atau yang mengembangkan. Fi ghusuni mabahisi, dalam dahan-dahan pembahasannya kitab. Al-mufassal, akan yang ditafsilkan. Wal jami'ah, dan akan yang lengkap. Lebih kurang maksudnya beliau, saya ngambil syarah kita ini dari kitab Fawakih dan saya tambahkan mungkin. Mutawiyan saya kembangkan aja, jangan lipat. Saya kembangkan contoh-contoh yang banyak. Nah itu, gitu aja. Faja'a bihamdillahi ta'ala fa'iqan. Faja'a, maka datang ianya kitab dengan memuji Allah Ta'ala, fa'iqan, akan yang lebih. Faja'a, maka datang ianya kitab dengan memuji Allah Ta'ala, fa'iqan, hal keadaan lebih. Likasirin minal asfari, fa'iqan, yang lebih. Likasirin, bagi kebanyakan, minal asfari, dari kitab-kitab. Asfar kitab juga. Jadi kitab ini akhirnya hasillah lebih dibanding kitab-kitab lain. Asfar itu kitab-kitab besar. Yahmilu asfara. Masaluhum kamasalil himari yahmilu asfara, kan? Umpama mereka seperti orang yang seperti keledai yang bawa kitab-kitab besar. Asfar kitab besar.
Ini kitab Kawakib walaupun kelihatan kecil kata beliau, faikan, lebih dari kebanyakan kitab-kitab lain yang tebal-tebal juga. Karena ini sangat membantu, ada i'rabnya, ada segala macam. Kalau kita mau baca sendiri teliti, setiap contoh pasti ada i'rabnya. Jadi kalau teliti setiap contoh, baca sendiri i'rabnya pasti paham, mudah. Nah. Saya dulu waktu ngaji nggak pernah dibaca ke dalam, kita baca sendiri, ya kan? Contoh-contohnya kita i'rab sendiri, pas nggak ada kerjaan. Banyak dapat faedah di contoh, apalagi ada syair, dijelaskan ini apa segala macam, bla bla bla. Banyak, nggak tahu arti lihat kamus, insya Allah. Nah, kalau bisa ini baca sendiri dalam syarah Ibnu Aqil lewat, nah, bisa penjamin mata insya Allah. Itu ceritanya kan. Nah, mughniyan talibihi. Mughniyan, hal keadaan kitab itu yang mencukupi, mughniyan. Ini bukan kata saya, ini kata beliau. Kalau bisa Kawakib ini mughniyan, hal keadaan Kawakib mughniyan, yang mencukupi ia, talibihi, akan orang yang mempelajarinya, yang mencarinya. Ini kembali ke Kawakib tadi. Ja'a, datang ianya Kawakib, bihamdillah, dengan puji Allah Ta'ala, faikan, hal keadaan Kawakib itu yang lebih, dikasirin, bagi kebanyakan minal asfari, dari kitab-kitab besar. Mughniyan, hal Kawakib lagi yang mencukupi ia, mengayakan ia, talibihi, akan santrinya, talibun kan, talibi jawab muzakkar salim, akan santrinya, akan pencarinya, akan orang yang membacanya, bima hawahu, dengan ma yang mengandung ianya Kawakib, akannya ma, hawa mengandung, bima hawahu, dengan ma yang mengandung ianya Kawakib, akannya ma, dengan kandungannya kita Kawakib, minal ahkami wal asy'ari, dari hukum-hukum dan syair-syair. Mencukupi kepada orang yang belajar kitab Kawakib dari hukum, pembahasan ilmu nahu dan syair-syairnya. Semua syair beliau uraikan detail. Ya, ini ada doa musannaf nih. Wa as'alullah ta'ala, dan saya mohon akan Allah Ta'ala, ayyam fa'abihi, bahwa memberi manfaat dianya Allah bihi, dengannya Kawakib, man kasadahu, akan orang yang bermaksud ia akannya Kawakib. Akan orang yang bermaksud ia akannya Kawakib. Maksud bermaksud akan orang yang memang mempelajari Kawakib. Wanahahu, dan orang yang berjalan ia ke arahnya Kawakib. Naha, berjalan, menuju. Saya mohon akan Allah Ta'ala bahwa memberi manfaatnya Allah bihi, dengannya Kawakib, man kasadahu, akan orang yang bermaksud ia kepada Kawakib untuk mempelajarinya. Ya kan? Wanahahu, dan berjalan ia ke arahnya Kawakib untuk mempelajarinya. Ya. Wa ayyuballighahu fid daraini a'la ma tamannahu. Wa ayyuballighahu, dan bahwa menyampaikan ianya Allah, hu, akan nyaman, akan orang-orang yang belajar Kawakib. Wa ayyuballighahu, dan bahwa menyampaikan ianya Allah, hu, akannya orang yang belajar Kawakib, fid daraini, dalam dua negeri, dunia dan akhirat, a'la ma tamannahu, akan puncak ma, a'la paling tinggi, akan puncak ma tamanna, yang bercita-cita ianya siman, hu, akannya ma. Wa ayyuballighahu, dan bahwa menyampaikan ianya Allah akannya siman yang mempelajari Kawakib, a'la fid daraini, dalam dua negeri, dunia akhirat, a'lama, akan puncak cita-citanya, puncak ma tamanna, yang bercita-cita ia akannya ma. Amin ya Allah, ya kan? Jadi doa musannaf agar orang yang membaca Kawakib mencapai puncak tertinggi dari cita-citanya. Di dunia tercapai cita-citanya, di akhirat juga. Kalau doa musannaf makbul kan, luar biasa insya Allah. Kalau kita serius belajar nih, dijamin bisa bahasa Arab insya Allah, bisa nahu, bisa. Wa ayyarhamani, dan bahwa merahmatiannya Allah akan aku, wa yaghfirali, mengampuniannya Allah bagiku, wa ayyarhamani, merahmatiannya Allah akan aku, wa yaghfirali, mengampuniannya Allah bagiku, wali walidayya, dan bagi dua orang tuaku, wa masyayikhi, dan bagi guru-guruku, fid dini, dalam agama, wa atba'i, dan pengikut-pengikutku, wa jami'il muslimin, dan semua orang Islam, wal muslimat, semua orang muslimat laki perempuan, wal mu'minin, dan mukminat, ya kan? Semua beliau doakan. Amin Allahumma amin. Jadi kitab ini selesai ditulis tahun 1288. Enggak sampai 200 tahun yang lalu. Sekarang 1446.
1446 kurang 1288. Nah, itulah kitab ini ditulis. Kitab Pak baru masih. Belum lama banget kah? Ya, sekitar 150-an tahun lah. 4-5 generasi. Oke. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah itu.